Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Syarif Harham. Saya dari kelas EQ 2G. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi kita, yaitu bab pertama mengenai pengantar ilmu ekonomi. Nah, yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Menurut saya, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang ataupun kelompok dalam mengolah sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhi segala kebutuhan manusia yang tidak ada batasannya. Nah, berarti di sini dalam ilmu ekonomi ini dibahas bagaimana cara kita untuk mengelola sumber daya yang ada di muka bumi ini, baik dia menggunakan uang ataupun dengan cara-cara yang lainnya, agar kebutuhan manusia yang ada di muka bumi ini dapat terpenuhi. Baiklah, materi yang kedua yaitu penggolongan dan jenis-jenis analisis pada ilmu ekonomi. Penggolongan dalam ilmu ekonomi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teori ilmu ekonomi dan yang kedua yaitu ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Nah, analisis pada ilmu ekonomi mikro ini dia analisisnya masih kecil, hanya sekedar pada individu-individu saja. Contohnya saja seperti analisis biaya, teori harga, hukum permintaan, hukum penawaran, elastisitas, industri, dan teori produksi. Contohnya tadi seperti analisis biaya. Kalau kita pikir-pikir, kenapa sih biaya ini mesti harus dianalisa? Nah, kenapa dia harus dianalisa? Karena di dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari kita ini, kita harus memikirkan, betul nggak biaya yang kita keluarkan ini sesuai dengan kebutuhan kita, ataupun hanya sekedar memuaskan apa yang terlintas dalam hati kita, artinya hanya memuaskan keinginan kita saja. Jadi di dalam mengeluarkan biaya ini, dia itu tidak sembarangan. Jadi kita harus pikirkan, kita harus analisis, betul nggak, sesuai nggak yang kita keluarkan ini. Nah, kalau dia memang sesuai dengan kebutuhan, ya keluarkan saja, tidak ada masalahnya. Kemudian yaitu analisis ilmu ekonomi makro. Kalau dia analisis ilmu ekonomi makro ini, perbedaannya sih cuman di cakupannya saja. Kalau yang dianalisis itu sebenarnya sama-sama saja, cuman dia tingkatannya lebih tinggi lagi. Contohnya saja seperti suatu negara yang menganalisa ataupun menganalisis bagaimana agar pertumbuhan perekonomian yang ada di dalam suatu daerah tersebut dia meningkat, ataupun bagaimana cara negara untuk menghindari yang namanya inflasi. Di dalam ilmu ekonomi makro, disitulah dia dibahas, dianalisa bagaimana agar negara tersebut dia perekonomiannya terus meningkat, terus maju, meningkat dan meningkat. Di dalam ilmu ekonomi makro, nah disinilah dia dibahas bagaimana dia agar terhindar seperti yang namanya tadi inflasi, bagaimana cara meningkatkan pendapatan negara tersebut. Nah, disitulah dibahas di dalam analisis ilmu ekonomi makro. Oke, baiklah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu mengenai sifat metode dalam pernyataan ekonomi. Nah, ada beberapa sifat ataupun metode dalam penyampaian teori ekonomi, apakah dia benar atau tidak. Nah, yang pertama yaitu adanya definisi ataupun pengertian. Yang kedua adanya hipotesis ataupun hipotesa. Yang ketiga adanya asumsi, adanya grafik ataupun kurva. Kemudian adanya asas rasionalitas, kemudian mengikuti atau memilih, follow or choice. Kemudian yaitu persamaan identitas dan asas non-subjektivitas ataupun mana yang lebih banyak disukai. Nah, apabila kriteria yang telah saya sebutkan tadi terpenuhi, maka kemungkinan teori tersebut sudah benar. Selanjutnya materi yang keempat yaitu metode deduktif dan metode induktif. Nah, metode deduktif ini adalah cara yang dilakukan dalam menarik suatu kesimpulan yang sifatnya umum menjadi sifatnya khusus. Contohnya yaitu ketika harga naik, maka
penawaran pun akan naik. Nah, sebaliknya apabila harga turun, maka maka penawaran pun akan turun. Artinya metode deduktif ini adalah ketika kita menggunakan suatu metode, contohnya hukum penawaran. Nah, bagaimana kata hukum penawaran itu, maka seperti itulah yang diterapkan. Nah, kalau dia metode induktif adalah cara yang dilakukan untuk menarik suatu kesimpulan yang sifatnya khusus menjadi umum. Nah, pada metode ini dia kelainan dari metode deduktif tadi. Nah, kalau dia metode deduktif tadi kan, dia kayak mana bunyi teorinya, contohnya saja seperti bunyi hukum permintaan dan penawaran tadi, kayak mana bunyinya ya seperti saja yang diterapkan mereka. Tetapi kalau dia metode induktif, belum tentu mereka menguji terlebih dahulu apakah memang betul seperti itu kenyataan dari teori tersebut. Materi yang kelima yaitu mengenai pernyataan dalam ilmu ekonomi. Pernyataan dalam ekonomi ada dua. Yang pertama yaitu pernyataan positif atau deskriptif, kemudian pernyataan normatif. Apa yang dikatakan pernyataan deskriptif atau positif? Nah, pernyataan positif atau deskriptif ini adalah di mana pernyataannya itu lebih cenderung kepada apa yang sebenarnya terjadi, di mana apa yang sebenarnya terjadi itu harus dibuktikan oleh bukti-bukti yang fakta, bukti-bukti yang valid sehingga terjamin keabsahannya. Nah, contohnya saja seperti apabila suatu barang itu langka, maka harganya pun akan semakin mahal. Nah, kalau kita pikir-pikir ya memang betul ya kan, apabila ketika suatu barang itu menjadi langka, maka harganya pun akan menjadi meningkat ataupun harganya pun akan semakin mahal. Nah, kemudian yaitu pernyataan normatif. Nah, kalau pernyataan normatif ini pernyataan apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, contohnya saja Indonesia ingin menjadi negara maju di tahun 2045. Nah, kalau dalam pernyataan normatif ini, nah apa yang harus dilakukan pemerintah agar perekonomian tahun 2045 dapat terwujud. Nah, bagaimana masyarakatnya agar bisa membantu pertumbuhan perekonomian di Indonesia agar di tahun 2045 Indonesia menjadi negara maju. Nah, kira-kira seperti itulah dia kalau pernyataan normatif. Materi yang keenam yaitu masalah-masalah ekonomi di dalam perekonomian. Nah, masalah-masalah dalam perekonomian ini ada 3. Yang pertama yaitu barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Nah, artinya barang apa yang harus diproduksi dan disediakan oleh pemerintah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi ataupun masyarakat dapat sejahtera. Nah, jenis-jenis barang yang diproduksi ini kan ada banyak. Contohnya saja seperti beras untuk kebutuhan pokok manusia. Ada lagi dia seperti mobil, meja, bangku, dan sebagainya. Nah, jadi tiap tahun pemerintah itu memerhatikan apa saja yang harus disediakan oleh pemerintah agar kebutuhan tiap masyarakatnya terpenuhi. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara untuk memproduksi barang tersebut. Nah, tadi kan kita sudah cari tahu apa yang harus disediakan oleh pemerintah, barang apa yang harus disediakan dan berapa jumlahnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu masalah yang timbul adalah bagaimana cara kita ataupun cara pemerintah untuk mengelola barang tersebut ataupun untuk memproduksi barang tersebut. Bagaimana cara untuk mengelolanya, apa-apa saja alat yang diperlukan, bagaimana metode-metode dan tahap-tahap untuk menciptakan barang tersebut. Kemudian masalah yang ketiga yaitu adalah setelah kita ketahui barang apa yang akan dibuat, berapa jumlahnya, kemudian bagaimana ataupun cara-cara untuk membuat barang tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu untuk siapa disalurkan barang-barang tersebut. Artinya ketika barang-barang tadi sudah ada dan sudah tercipta, maka yang langkah selanjutnya adalah kepada siapa barang-barang tersebut akan disalurkan. Contohnya saja seperti mobil. Apakah layak mobil itu disalurkan kepada orang miskin? Kan tidak logika, jadi tidak sesuai. Jadi
di dalam masalah yang ketiga ini dia ada yang namanya prinsip keadilan ataupun kemerataan. Jadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam suatu daerah itu harus disesuaikan. Jangan semuanya barang-barang mewah, karena belum tentu dalam suatu daerah itu orangnya memang mampu untuk membeli barang-barang mewah tersebut. Jadi perlu pengawasan ataupun perhatian dari pemerintah bagaimana cara untuk siapa barang-barang tersebut untuk disalurkan, sehingga yang namanya keadilan dan kemerataan tadi dapat terwujud. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yang ketujuh yaitu sistem-sistem dalam perekonomian. Nah, sistem dalam perekonomian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi komando, dan sistem ekonomi campuran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem ekonomi kapitalis? Sistem ekonomi kapitalis ini atau sering disebut juga dengan sistem ekonomi liberal. Artinya di dalam suatu negara lah contohnya, yang mengatur ataupun yang berwenang dalam mengatur sebuah perekonomian itu dipegang oleh bebas entah siapa saja yang untuk melakoni perekonomian tersebut. Contohnya saja seperti negara Amerika. Di sana banyak perusahaan-perusahaan besar yang berdiri. Nah, kalau kita lihat siapa sih yang mengelolanya itu? Nah, kalau kita lihat yang mengelolanya bebas, siapa saja. Arti bebas di sini artinya tidak ada campur tangan dari pemerintah. Jadi kalau kita lihat negara Amerika Serikat itu yang yang mengelola perekonomiannya siapa? Ya bukan pemerintah. Jadi, artinya warga negara Amerika Serikat. Jadi merekalah yang mengelola perekonomian tersebut. Kemudian apa sih yang dimaksud sistem perekonomian komando? Nah, kalau dia sistem ekonomi komando, dia kebalikan dari sistem ekonomi liberalis. Artinya, di dalam suatu pemerintahan itu yang mengatur sistem perekonomiannya adalah satu, yaitu pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran. Apa sih sistem ekonomi campuran ini? Nah, sistem ekonomi campuran ini ialah gabungan antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Nah, jadi dalam suatu negara itu ada dia yang diatur pemerintah, ada dia yang diatur oleh perorangan seperti negara kita. Oke, baiklah, materi yang terakhir yaitu prinsip-prinsip ekonomi. Nah, prinsip-prinsip ekonomi ini ada 10. 4 prinsip ekonomi dalam pengambilan keputusan tingkat individu. Yang pertama yaitu setiap individu harus melakukan yang namanya trade off, yaitu menjelaskan tentang pertukaran perdagangan dikenal dengan 3 istilah. Yang pertama yaitu trade on, trade in, dan trade off. Kemudian yang kedua yaitu adalah biaya adalah segala sesuatu yang kita keluarkan untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah orang rasional berpikir secara bertahap. Kemudian yang keempat adalah pelaku ekonomi bereaksi secara insentif. Tiga prinsip untuk interaksi. Yang pertama yaitu perdagangan harus menguntungkan segala pihak. Kemudian yang kedua pasar adalah wahana yang baik untuk mengorganisasikan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah ada kalanya untuk memperbaiki mekanisme pasar. Kemudian 3 prinsip yang terakhir yaitu 3 prinsip cara bekerja pada perekonomian makro. Yang pertama yaitu standar hidup suatu negara tergantung kepada kemampuannya dalam mengelola barang dan jasa. Kemudian prinsip yang kedua yaitu harga secara umum akan menaik apabila suatu negara menciptakan uang terlalu banyak. Dan prinsip yang terakhir yaitu masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek di antara inflasi dan pengangguran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak kesalahan ataupun hal-hal yang kurang bagus untuk diucapkan. Saya Anwar Syarif, mohon maaf atas segala kesalahannya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.